Oke, selamat siang anak Bapak sekalian. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Kelas sudah bersih, kursi sudah tertata dengan rapi semuanya. Persilakan Ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak sekalian. Baiklah anak Ananda semua, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, Sehat, Pak. Pak. Sehat. Pak. Ya, syukur alhamdulillah semuanya sehat ya. Ada yang nggak hadir kita hari ini? Atau Bapak absen lah Hadir ya? semua, Pak. Nah, Bapak absen. Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Oh, hadir semua ya. Hadir semua, Pak. Bu Nur Rahmi ada? Ada, Pak. Hadir. Oh, Niki Lauda? Hadir, Pak. Lamhot ada ya? Ada, Pak, ada. Ya, Ridatul ada Ridatul? Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Baik sekali. Semuanya dalam kondisi sehat mudah-mudahan ya. Baik anak Bapak sekalian. Coba dipersiapkan semua perlengkapan untuk belajar kita pada hari ini ya. Bukunya, buku paketnya, buku kotak-kotak untuk membuat grafiknya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah siap semua ya. Oke. Sudah, Pak. Baiklah, Ananda sekalian. Kita pada hari ini belajar masih terkait topik transformasi, ya kan? Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar masalah refleksi atau pencerminan. Jadi harapan Bapak, Ananda semuanya sudah bisa dan dapat memahami apa itu pencerminan dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang telah kita simpulkan pada pertemuan yang kemarin. Anak Bapak sekalian, Bapak sudah bagi modul ajar kemarin ya? Sudah dibaca, Nak? Belum, Pak. Aduh, Baca sedikit-sedikit ya. baru, Pak. Bagian, Pak. Tapi belum paham kali, Pak. Iya, Belum Pak. paham Bingung kali, ya. kami sama transformasi ini, Pak. Oh iya, kalau begitu Bapak beri waktulah sebentar ya untuk membaca-baca supaya nanti bisa nyambung apa yang kita pelajari pada hari ini. Boleh Nak ya? Bapak kasih waktu 5 menit cukup nggak untuk baca modulnya? Pak. Cukup, Pak. Cukup. Oke, baiklah. Silakan Anda sekalian membaca modul yang sudah bagikan. Jangan lama-lama ya, 5 menit saja. Ya, dipersilakan. Oke, cukup enak ya. Ya, harapan Bapak mudah-mudahan nanti bisa dipahami sedikit sambil kita sama-sama nanti diskusikan terkait masalah materi translasi yang akan kita ajarkan. Anak Bapak sekalian, harapan Bapak ketika nanti kita mempelajari translasi ini, Ananda semua itu bisa dan dapat memanfaatkan daripada fungsi pergeseran pada benda dalam kehidupan kita sehari-hari.
contoh kehidupan sehari-hari dari kegiatan translasi ini adalah seperti main catur. Pernah nggak anak Bapak main catur? Apakah Ananda pernah main catur? Pernah, Pak, pernah. Coba kita perhatikan gambar ya. Kita perhatikan gambar di samping ini. Ya kan? Permainan ini sering dijumpai di masyarakat. Itu namanya catur ya, Nak ya. Pada permainan catur itu memuat konsep perpindahan benda dengan aturan tertentu seperti kuda, ada benteng, ratu atau pion yang punya aturan tersendiri dalam pergeseran tempatnya. Selain catur, kira-kira anak Bapak bisa nggak menunjukkan contoh kehidupan sehari-hari terkait masalah pergeseran? Ayo, siapa yang bisa? Kalau meja yang digeser itu, Pak? Bagus. Betul sekali. Meja digeser. Dia bergeser ya dari tempatnya awal ya. Iya. Ya, siapa lagi yang bisa? Ayo, siapa lagi? Kalau seperti permainan ular tangga itu pergeseran nggak tuh, Pak? Iya. Atau main ludo gitu, Pak? Main ular tangga dan main ludo juga termasuk dalam pergeseran. Kalau main prosotan atau main apa namanya ya? Kalau apa seluncuran ya? Anak-anak TK itu ada. Itu termasuk dalam kategori pergeseran apa enggak, Nak ya? Itu masuk pergeseran apa tidak? Contoh itu. Bisa nggak, Pak? Ya, Karena kan dia berpindah tempat. Pergeseran artinya anak Bapak sudah bisa paham dan mengerti bagaimana konsep pergeseran, dan motivasi Bapak kepada anak-anak sekalian adalah bagaimana nanti ini contoh-contoh ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya belajar translasi ini bisa lebih bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak Bapak sekalian, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Apa tujuan kita belajar hari ini? Diharapkan ya, setelah anak Bapak belajar ini, belajar translasi tentunya dengan disiplin, penuh rasa tanggung jawab, dengan kerjasama, itu dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam topik translasi dan bagaimana menggambarkannya di grafik kartesius dalam menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu adalah dalam masalah kehidupan sehari-hari. Jadi Ananda semua bisa menyelesaikan masalah translasi dengan cara disiplin, diskusi melalui cara disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama pada masalah-masalah yang kontekstual untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu harapan kita, itu harapan Bapak semuanya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semuanya. Berikutnya, anak Bapak akan sampaikan apa aja yang akan kita pelajari, yang akan kita lalui pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Nanti Ananda sekalian akan Bapak bagi ke dalam kelompok-kelompok. Setelah itu Bapak bagikan buku LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Setelah itu nanti Ananda akan berdiskusi di kelompok. Setelah itu Ananda membuat kesimpulan. Hasil kesimpulan dalam diskusi nanti Ananda kumpulkan ke Bapak. Kelompok-kelompok terpilih nanti silakan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi nanti. Baru setelah itu kita bersama-sama akan merefleksi dan membuat kesimpulan. Setelah itu kita akan membuat Ananda sekalian, Bapak beri tugas formatif dan akan dinilai. Yang dinilai itu adalah bagian keterampilannya dan bagian pengetahuannya. Tetapi sebelumnya, ketika proses diskusi, anak Bapak bagaimana kerajiannya, bagaimana sikapnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kerjasamanya, itu ada Bapak nilai juga. Jadi biar serius anak Bapak, bagaimana berdiskusi yang baik, menyelesaikan semua persoalan dalam LKPD, itu semuanya akan Bapak nilai. Oke anak ya, itu udah bisa dipahami ya, masalah itu ya.
Oke, Pak. baiklah. Bapak akan membagi Ananda sekalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nur Rahmi dan Niki Lauda itu di kelompok 1. Nama kelompoknya kita bikin aja Al-Khawarizmi ya. Al-Khawarizmi. Ya, Pak. Kelompok 2. Nama kelompoknya apa ya? Kita bikin kira-kira yang anak-anak senang kira-kira apa? Penemu matematika Al-Khawarizmi sudah. Pitagoras saja, Pak. Oke, kelompok Pitagoras. Nah, yang kelompok Pitagoras itu Lamhot dan Ridatul ya. Oke. Iya, Pak. Bapak akan bagikan kepada Ananda sekalian LKPD-nya ya. Silakan Ananda sekalian nanti berdiskusi bersama. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan sedikit terkait tentang masalah translasi supaya nyambung nanti diskusi dalamnya. Oke. Apa itu translasi, Nak? Translasi itu adalah pergeseran atau perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Ya, jadi itu harus tahu ya, Nak ya, bahwa perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Translasi pada bidang grafik kartesius dapat dilukis, nah ini perlu diperhatikan, dapat dilukis dengan mengetahui arah dan seberapa jauh titik objek yang bergerak. Kalau searah dengan sumbu X, dia arahnya mendatar, ya kan? Kalau dia ke kanan, dia positif, ke kiri nilainya negatif. Kalau dia vertikal, itu berada pada sumbu Y. Jadi kalau dia ke atas, dia positif, ke bawah negatif. Oke, nanti akan dipandu, di LKPD itu akan terpandu, anak Bapak sekalian, bagaimana sampai nanti menemukan titik bayangan terhadap objek atau titik yang ditranslasikan. Ya, nanti situ ada Bapak akan nanti dipandu di LKPD bagaimana sampai nanti Ananda sekalian bisa menemukan simbol tadi nih. P X, Y ditranslasikan menghasilkan P bayangan X tambah A, Y tambah B. Nanti di LKPD akan tergambar semua bagaimana prosesnya, bagaimana cara menemukannya, bagaimana Ananda sekalian menggali informasi dalamnya akan terlihat dengan jelas semuanya. Oke, silakan Ananda sekalian dibuka LKPD-nya, udah ada kelompoknya. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, Pak. Sudah. Nur Rahmi dengan Niki Lauda sudah di kelompoknya, ya oke. Udah, Pak, udah. Pak. Berdiskusi Ananda semua sesuai dengan petunjuk dan arahan pada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Oke, ketika ada permasalahan, silakan diskusi dengan teman sekelompok atau bertanya kepada Bapak di depan. Oke, dipersilahkan. Oke, Ananda sekalian, waktunya sudah hampir habis, sebentar lagi. Silakan dicek kembali, disimpulkan apa hasil dari diskusi Ananda sekalian. Setelah itu, silakan kumpulkan ke depan. Ya, waktunya sudah habis ya, Ananda sekalian. Silakan dikumpul. Oke, terima kasih. Kumpulnya semua atau satu-satu kelompok, Pak? Satu aja yang untuk kelompok, satu saja. Jadi nanti ada untuk bahan presentasinya ya, untuk anak Bapak sekalian. Ya, terima kasih Ananda sekalian. Oke,
Bapak akan buka dulu ya, apa hasilnya. Wah, ini adalah hasil dari kelompok Al-Khawarizmi, Nur Rahmi dan Niki Lauda ya. Oke, silakan. Kami itu, Pak. Hah? Itu punya kami itu, Pak. Iya, punya Niki Lauda ya dengan Nur Rahmi, kelompok 1 ya. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Maju berdua nih, Pak. Satu orang saja, siapa? Nur Rahmi atau Niki Lauda untuk membacakan atau mempresentasikan hasilnya. Silakan. Gantian boleh ya, Pak? Ya, boleh. Boleh saya dulu, Pak? Ya, silakan. Silakan Nur Rahmi. Niki dulu katanya, Pak. Niki dulu, ya. Pak. Niki Lauda, ya silakan Niki Lauda. Silakan. Iya, iya, Pak. Nah, ini hasil teman-teman, ini hasil dari diskusi kelompok kami pada aktivitas 1 mengenai pergeseran ya, Pak ya? Iya, pergeseran, betul. Iya, dari kegiatan literasi kami tadi bersama Bu Nur Rahmi bahwa kami dapatkan translasi itu adalah suatu perpindahan semua titik ya. Semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Ya. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar. Ya. Ya, Pak? Ya, silakan. Begitu, Pak? Ya, betul. Oke, perhatikan gambar di bawah ini ya, gambar catur ya. Kita lihat apa hasil ininya. Nah, ini masih kami nih kan, Pak, punya kami nih. Ya, Niki Lauda silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Ya, dari permainan papan catur tadi, bidak catur dari N hanya dapat bergerak secara diagonal sepanjang persegi hitam. Jika bidak ini berada di C1 setelah 2 kali perpindahan, bagaimana bentuk translasinya? Nah, ini Pak. Jadi bentuk translasinya itu perpindahan dengan menggeser ke atas bernilai positif pada sumbu Y. Perpindahan dengan menggeser ke bawah bernilai negatif pada sumbu Y juga. Perpindahan dengan menggeser ke kanan bernilai positif pada sumbu X. Perpindahan dengan menggeser ke kiri bernilai negatif pada sumbu Y. Sehingga perpindahan bidak catur dari F8 ke C adalah sebagai berikut. Pemindahan dari F8 ke H6 yaitu 2 satuan ke kanan searah dengan sumbu X. Ini Ananda banyak mentipek-tipek ya. Ya, biasa. Siswa itu kalau apa sering mentipek dia. Bagus, yang penting agak bersih ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Lanjut ya, Pak ya. Ada tanggapan? Terus pemindahan dari H6 ke C1 yaitu 5 satuan ke bawah. Iya. Gimana, Pak? Ya, lanjut, silakan. Searah dengan sumbu X juga, sehingga translasinya itu kami buat 2, -5, karena ke bawah itu kan negatif, Pak. Ya. Kalau ke kanan itu positif, makanya kami dapatkan 2,-5. Oke, terima kasih Niki Lauda. Ada tanggapan dari kelompok 2? Dari Datul dan Lamhot kira-kira? Ada tanggapan? Saya, Pak. Ada, Pak. Silakan. Ini dari pekerjaannya kelompok 1 tadi, kayaknya ada yang ketinggalan tuh Pak tulisannya. Ya. Perpindahan bidak catur dari F8 ke C. Nah, di situ kayaknya ada di tip X itu Pak. Ke C berapa? Kalau di bawah kan ada C1. Ya, nanti kelompok 1 bisa diapa lagi ya? Kita koreksi bersama lagi ya.
Nah, ya itu Pak. Iya, Dia Pak. berapa nih kira-kira? C1, C1 ya? iya, Ya, Pak. soalnya Lupa tadi Ya, nulis C1. lagi, Pak. Oh, ini Pak kami, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting alur daripada apanya udah paham ya? Sudah mengerti ya? Oke, silakan. Siapa lagi baca untuk aktivitas kedua? Ganti kelompok atau masih kelompok yang tadi, Pak? Masih kelompok 1. Oh, masih kelompok 1. Bentar ya, Pak. Rahmi lanjutkan. Rahmi. Iya, Rahmi lanjutkan, Pak. Nih, aktivitas 2, ini perhatikan denah tempat duduk siswa kelas 9A berikut. Nah, ini ada tempat duduknya. Baris pertama itu ada Andi, Rina, Rian, Tuti, Roni, Dewi. Nah, baris kedua Anto, Toni, dan seterusnya sampai baris terakhir. Terbalik, Pak. Baris pertama dari sini Panji. Iya. Panji, Reza, Ria, Eva, Putri, Dina. Dan di baris terakhir itu ada Andi, Rina, Rian, Tuti, Roni, dan Dewi. Itu ada 5 baris. Nah, kemudian pada hari Rabu kelas 9A belajar matematika. Karena Edo dan Amri sering ribut di kelas. Nah, Edo itu, mana ya Edonya? Edo nih di sini, di baris kedua. Nah, sering ribut di kelas, maka ibu guru pindahkan Edo. Edo pindah 3 lajur ke kiri. Nah, Ya. dan 2 lajur ke atas di tempat Toni. Nah, jadi dia pindah dulu ke kiri dari gambar, pindah ke 1 Amri, 2 Tino, 3 ke Ahmad sampai Ahmad. Nah, kemudian ke atas itu kalau digambar berarti kalau kenyataannya ke belakang. Ke belakangnya itu 2 lajur ke atas ke tempat Toni, ke Kevin, ke Toni. Nah, sampai situ. Sedangkan Toni itu pindah 2 lajur ke kanan dan 1 lajur ke bawah di tempat Sri. Nah, di sini dia nih garis-garisnya. Nah, hari Rabu ini Sri tidak hadir karena sakit. Jadi Toni nih ngisi di sini. Nah, perhatikan perpindahan Edo itu apa tadi? Perpindahan Edo itu tadi 3 lajur ke kiri dan 2 lajur ke atas. Nah, karena ke kiri itu tadi negatif, maka ditulis negatif 3. Ke atas itu positif, ditulis 2-nya positif. Sehingga kalau itunya negatif 3,2 koordinatnya. Sedangkan si Tony tadi, karena Edo udah pindah ke sana, dia pindah 2 lajur ke kanan. Ke kanan itu positif. Dan 1 lajur ke bawah. Ke bawah itu negatif 1. Nah, jadi ditulisnya 2, negatif 1. Nah, dari aktivitas 1, jika dituliskan dalam koordinat P, X, Y, berpindah A satuan ke kanan dan B satuan ke atas, maka akan didapatkan hasil translasi sebagai berikut. Nih, ini rumusnya, Pak. P, X, Y. Berarti kita tinggal nambahkan X-nya dengan si A, Y-nya dengan si B. Nah, udah, Pak. Aktivitas 2 selesai. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Dari kelompok sebelah? Kelompok kedua, ada nggak tanggapan kira-kira? Pak, yang kami kerjakan sama kayaknya nih Pak. Oh ya, sama ya. Nah, artinya memang akhirnya anak-anak Bapak sekalian bisa menentukan rumus bayangan ya, secara nggak langsung dari kegiatan-kegiatan tadi ini kita arahkan semuanya sampai mendapatkan rumus bayangannya. Oke, berikutnya kita mencoba untuk membuat dalam grafik Kartesius. Oke, ini siapa yang mau apakan? Silakan, Niki Lauda atau apa? Kami lagi, Pak. Ya, masih kelompok 1. Nanti kelompok 2 masih Bapak kami, silakan Pak, ya. menyimpulkan aja. Oke, Pak. Berdasarkan formulasi yang kita temukan tadi, jika titik P1, negatif 2 digeser ke kiri searah sumbu X sejumlah 3 satuan dan digeser ke bawah sejajar dengan sumbu Y sejumlah 4 satuan, tentukan bayangannya. Kemudian gambarkan dengan menggunakan grafik Kartesius. Nah, kami ketahui itu adalah tadi titiknya adalah P, negatif 2 ditranslasikan dengan tadi kan perpindahan ke kanan ya, ke kiri negatif 3
ke bawah ya Pak. Maaf Pak, ke bawah itu negatif 3 Kiri dan 3, ya, terus ke bawah dengan sumbu 4. ke bawahnya 4 satuan. Sehingga kami dapatkan 4, negatif 2 itu jadinya ditambah 1 ditambah dengan negatif 3 dan negatif 2-nya itu ditambah dengan negatif 4. Maka dapatlah P translasinya itu adalah negatif 2, negatif 6 Pak. Nah kalau dibuat ke dalam grafik mungkin seperti ini Pak yang kami dapatkan. Ya. Jadi ini P awalnya dan ini P bayangannya ya. Bergerak ke kiri 3 satuan. Iya, Pak, P aksen. 4 satuan ya. Ya, dapatkanlah P aksennya ya. Oke, Ya, ada Pak. tanggapan dari kelompoknya Lamhot dan Ridatul? Sama ya? Oke, karena sama, ini untuk kesimpulannya Bapak minta kelompok Ridatul lah yang membacakan hasil kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Dipersilakan, Lamhot atau Ridatul yang membacakan, mempresentasikannya. Baik Pak, saya coba baca kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami Pak ya. Ya. Kesimpulan. Sebentar Pak. Jadi kesimpulannya mengenai translasi itu artinya suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Dalam grafik Kartesius, translasi itu bisa kita notasikan dengan A, B titiknya. Di mana jika A bergerak ke kanan bernilai positif sejajar Dengan sumbu bernilai X, ya? Sumbu X. Kemudian jika A bergerak ke kiri bernilai negatif sejajar dengan sumbu X. Sedangkan untuk B bergerak ke atas bernilai positif sejajar sumbu Y. Dan bergerak ke bawah bernilai negatif sejajar sumbu Y. Ya. Nah, untuk formulasi translasinya bisa kita rumuskan atau kita notasikan jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh titik A, B, maka menghasilkan bayangan A aksen dengan rumus X tambah A, Y tambah B. Kalau kita contohkan misalkan titik A 1,2 ditranslasikan dengan titik 3,4, maka bayangan dari A aksen menjadi 1 tambah 3, 2 tambah 4. Sehingga bayangannya adalah A aksen sama dengan 4,6. Itu Pak. Terima kasih Ridatul. Baik sekali hasil presentasinya. Nah ini tadi, ini kita anggap sudah dipresentasi ke depan ya, oleh kelompok Ridatul dan Lamhot, karena mengingat waktu. Ya. Terima kasih sudah menuliskan di depan ya. Ini hasilnya, hasil daripada tugas kelompok yang sudah dipresentasikan oleh Ridatul dan Lamhot dari kelompok Pitagoras. Oke, anak bapak sekalian, kita sudah sampai kepada kesimpulan dari hasil diskusi. Maka kita akan merefleksi ya, apa saja rangkaian kegiatan kita pada hari ini, ya, apa saja? Siapa yang bisa membuat refleksi untuk kegiatan kita pada hari ini? Dari mulai kita perkenalan apa aja benda-benda yang termasuk dalam translasi ya, paham nggak kira-kira nak? Apa saja benda-benda tadi yang termasuk translasi? Ada catur Pak. Catur ya betul. Apalagi tadi? Ada seluncuran, perpindahan meja, ya, perpindahan tempat duduk. Pindah tempat duduk, ada menggeser meja tadi ya. Iya Pak. Oke, Iya, Pak. lalu dari rangkaian kegiatan tadi kita melihat bahwa dari catur tadi kita bisa menemukan bahwa rumusnya tadi itu adalah P apabila bernilai X dan Y ditranslasikan dengan AB, maka akan menghasilkan P absen X ditambah A, Y tambah B. Jadi hasilnya itu adalah dijumlahkan saja X ditambah A, sedangkan Y ditambah dengan
B. Oke, anak Bapak sekalian, kita sudah merefleksi kegiatan kita dan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Ya, jadi anak Bapak sudah bisa menyimpulkan tadi akhir daripada formulasinya, bagaimana menggambarkan dengan menggunakan grafik Kartesiusnya tadi ya. Maka untuk melihat sebatas mana kemampuan anak Bapak dalam memahami materi kita pada hari ini, maka Bapak akan memberikan tes formatif. Ya. Lihat di papan tulis sudah Bapak apakan, silakan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit saja. Ada keterampilan dan ada pengetahuan. Ya, silakan dikerjakan anak Bapak sekalian. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis dan sudah kita kumpulkan. Sekarang kita ingin lihat jawabannya seperti apa ya, supaya nggak penasaran. Ya, siapa tadi nomor 1 yang menjawab 5 aksennya min 5,9? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, hebat. Sama bagus. tadi Pak jawabannya. Ya, paham ya? Ini kerja sendiri-sendiri tuh, Pak. Ya, Iya. sendiri-sendiri. Nah. Berikutnya, nomor 2, siapa yang mendapat hasil dia min 3,7? Saya, Pak, betul. Negatif 3,7. Ya, bagus sekali. Jawabannya benar ya. Untuk yang nomor 3, siapa yang menjawab 5,3? Ada yang ingat? Terbalik, Pak. 3,5 tadi malah jadinya, Pak. Oh, kebalik ya. Oke, berarti nanti anak Bapak bisa lebih teliti untuk soal-soal berikutnya ya. Iya, nomor Pak. 4. Ada yang menjawab min 3,4? Ada? Ada, Pak. Ada, Ya, Pak. Betul oke. tuh, Pak. Betul. Nanti Salah satu, Pak. Salah satu. salah satu ya. Nomor 3. Betul anak Bapak semuanya. Artinya sudah bisa memahami materi kita pada hari ini. Baiklah anak Bapak sekalian. Bapak akan mengingatkan kembali kepada anak Bapak sekalian bahwa setelah ini masih ada materi berikutnya, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Mudah-mudahan Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita semua, hingga anak Bapak diberi kesehatan, hingga dapat lagi hadir untuk mempelajari tentang rotasi pada materi berikutnya. Oke, karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada anak Bapak sekalian. Semuanya hebat, semuanya super, mendapat nilai yang bagus. Dipertahankan ya, dipertahankan semua. Oke, dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Sampai Makasih, jumpa lagi, Pak. Pak.